kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Purwati, NIM 2018-210658. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Peran Niat Berperilaku Pengelola Keuangan sebagai mediasi pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Kesejahteraan keuangan keluarga adalah suatu kondisi di mana anggota keluarga mempunyai penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dalam kondisi COVID-19 ini sangat penting untuk mengelola keuangan keluarga. Kondisi ekonomi sebuah keluarga sangat buruk akibat COVID-19 ini. Nah, dengan adanya penelitian ini, nilai berperilaku pengelola keuangan sebagai mediasi pengaruh pengetahuan keuangan banyak yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keuangan keluarga. Nah, perilaku keuangan manajemen ini berhubungan dengan tanggung jawab seorang karena pengelolaan keuangan juga termasuk dalam tanggung jawab individu. Dalam kesejahteraan keuangan keluarga, terdapat banyak aspek yang berpengaruh terutama dalam peran niat berperilaku pengelola keuangan dan pengaruh pengetahuan keuangan. Kesejahteraan keuangan. Nah, keberhasilan dalam masalah keuangan berarti juga berhasil dalam menghadapi masalah ekonomi yang ada. Nah, kesejahteraan keuangan ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi psikologi seseorang. Menurut Arbel et al. Tahun 2014 dan Sim et al. Tahun 2009. Nah, menurut Arceola et al. Tahun 2013 dan Diener tahun 2014, dalam kesejahteraan keuangan ini terdapat beberapa indikator, yaitu tekanan keuangan, kepuasan keuangan, kenyamanan keuangan, kekhawatiran keuangan, dan kepercayaan keuangan. Sedangkan niat berperilaku. Niat adalah sumber dari keinginan seseorang yang disamakan dengan perilaku seseorang. Pada intinya adalah niat berperilaku tindakan yang disadari oleh seseorang ketika melakukan sesuatu. Niat merupakan keinginan seorang untuk menjalankan kegiatan tertentu yang mereka akan kerjakan. Nah, dalam pandangan Theory of Reason Action, Fishbein dan Azen tahun 1975. Nah, selanjutnya dikembangkan menjadi Theory of Planned Behavior oleh Azen tahun 1991. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Nah, menurut Faridawati dan Sivi tahun 2016, indikator pada variabel niat berperilaku adalah keinginan untuk menyisihkan sebagian penghasilan, membayar tagihan hutang dan kewajiban, membuat catatan atas rencana pengeluaran. Sedangkan untuk pengelola keuangan sendiri, menurut Emil tahun 1996, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir oleh gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau objek. Dalam melakukan pengelola keuangan yang baik dan benar, maka diperlukan juga cara pengaplikasian keuangan yang baik dan benar juga. Nah, menurut Julis Eka Agung Saputra tahun 2014 halaman 25, mengelola keuangan merupakan pengelola terhadap fungsi-fungsi keuangan yang meliputi bagaimana memperoleh data dan cara bagaimana menggunakan dana tersebut. Sedangkan menurut Julianti dan Silvi tahun 2013, dalam pengelola keuangan ada beberapa pencapaian tujuan atau indikator yang memengaruhi pengelola keuangan. Di antaranya adalah tabungan investasi dan pengalokasian dana. Yang terakhir, variabelnya adalah pengetahuan keuangan. Nah, pengetahuan keuangan sangat penting bagi kehidupan bukan hanya individu saja. Nah, pengetahuan keuangan ini mampu memberikan informasi mengenai keuangan, bahkan juga bermanfaat untuk memutuskan suatu hal yang dipengaruhi oleh keuangan sendiri. Menurut Hilgert Persenjen tahun 2003, kurangnya pengetahuan keuangan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan dan masalah-masalah keuangan bisa menjelaskan mengapa beberapa keluarga tidak mengikuti dianjurkan keuangan praktek. Nah, menurut Birlian dan Lutfi tahun 2020, Hilgert et al. Tahun 2003, dan Houston tahun 2010, dalam pengetahuan keuangan terdapat indikator seperti pengetahuan keuangan dasar, tabungan, kredit, asuransi, dan investasi. Berikut adalah kerangka pemikiran.
terdiri dari financial knowledge, nilai berperilaku, financial behavior, dan financial well-being. Dari beberapa ini mempengaruhi financial well-being atau kesejahteraan keuangan. Berikut adalah hipotesis penelitian. Nah, di hipotesis penelitian ini ada H1 sampai H5, yaitu H1. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan pada kesejahteraan keuangan, yang artinya jika pengetahuan keuangan meningkat, maka kesejahteraan juga akan meningkat. H2-nya adalah pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan pada niat berperilaku, yang artinya jika pengetahuan keuangan meningkat, maka niat berperilaku juga akan meningkat. H3 adalah pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelola keuangan, yang artinya jika pengetahuan keuangan meningkat, maka pengelola keuangan juga akan meningkat. H4-nya adalah niat berperilaku berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Artinya jika niat berperilaku meningkat, maka kesejahteraan keuangan juga akan meningkat. Yang H5 adalah pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangannya. Artinya jika pengelola keuangan itu meningkat, maka kesejahteraan keuangan itu juga akan meningkat. Terdapat beberapa variabel, yaitu variabel bebas atau yang disebut dengan variabel X, yaitu variabel independen yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan, yaitu pengetahuan keuangan. Nah, variabel terikatnya atau variabel Y yaitu variabel kesejahteraan keuangan sebagai variabel terikatnya. Terdapat intervening variabel atau yang disebut variabel mediasi atau variabel Z adalah niat berperilaku dan pengelola keuangan sebagai variabel mediasinya. Berikut ini adalah variabel dan cara pengukurannya. Nah, yang pertama ada kesejahteraan keuangan. Kesejahteraan keuangan sendiri menggunakan skala Likert, yaitu dengan range skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah interval, maka akan diketahui jumlahnya yang akan dapat disimpulkan dari nomor tidak sejahtera sampai sangat sejahtera. Nah, yang kedua ada niat berperilaku. Niat berperilaku ini menggunakan skala Likert juga. Nah, hasilnya nanti sangat setuju atau sampai sangat tidak setuju. Nah, yang ketiga ini ada pengelola keuangan. Pengelola keuangan sendiri menggunakan skala Likert juga, yaitu sangat buruk sampai sangat baik. Yang keempat ada pengetahuan keuangan. Nah, pengetahuan keuangan ini menggunakan skala rasio, yaitu jumlah jawaban benar dikurangi jumlah pertanyaan dikali 100%. Nah, kriteria sampel penelitian ini adalah responden adalah warga yang berdomisili di kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Nah, sedangkan untuk pendapatan keluarganya minimal 4 juta per bulannya. Berikut adalah teknik analisis data. Nah, dari teknik analisis data penelitian ini ada dua, yaitu analisis deskriptif dan interval atau SEM-PLS. Analisis deskriptif sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai variabel-variabel penelitian berdasarkan jawaban masing-masing pertanyaan yang diberikan oleh responden melalui kuesioner. Nah, dalam analisis deskriptif ini dijelaskan bagaimana tanggapan rata-rata dari responden mengenai indikator yang sudah ada di masing-masing variabel. Nah, sedangkan analisis interval atau SEM-PLS ini digunakan penelitian ini adalah structural equation modeling, partial least square atau SEM-PLS dengan software Smart PLS. PLS sendiri merupakan analisis yang tidak didasarkan banyak asumsi. Pendekatan PLS adalah distribution free atau tidak mengasumsikan data tertentu. Nah, dalam PLS ini terdapat dua, yaitu conceptual model dan evaluasi outer model. Conceptual model ini adalah suatu bentuk persamaan yang menunjukkan arah variabel bebas X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Nah, outer model sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran valid atau reliable. Terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.